Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel MK Production, pengembang dan penyedia produk inovasi pendidikan yang luar biasa. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial aplikasi Simple SKP. Aplikasi yang sangat luar biasa yang dapat membantu guru dan pegawai dalam menyusun dan menilai sasaran kinerja pegawai dengan mudah dan cepat sesuai dengan kebutuhan rencana kenaikan pangkat dan berdasarkan nilai dari penilaian kinerja. Bapak Ibu teman-teman yang saya hormati, tutorial ini kita akan bagi dalam 6 bagian. Yang pertama adalah overview program, kemudian yang kedua adalah fasilitas bantu dari Simple PKG, persiapan data, pengisian formulir SKP, pengukuran SKP dan pencetakan SKP dan lembar kinerja. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang overview program. Program Simple SKP terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah bagian persiapan data, bagian formulir isian, bagian pengukuran, bagian pencetakan, serta dilengkapi dengan fasilitas bantu, contoh, aturan, referensi, SK tambahan, kreativitas, dan petunjuk penggunaan aplikasi Simple PKG, Simple SKP. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai dari fasilitas bantu dari Simple SKP. Kenapa ini kita bahas dulu? Agar mempermudah persiapan, pengisian, pengukuran, dan pencetakan SKP. Bapak Ibu yang saya hormati, pembuatan SKP dengan menggunakan Simple SKP sangat mudah karena disediakan fasilitas contoh, fasilitas aturan, dan fasilitas referensi, serta pembuatan SK tambahan dan SK kreativitas. Kita buka fasilitas pertama adalah contoh dari unsur-unsur atau hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan SKP. Ya, ini bisa dibuka Bapak Ibu, silakan diklik, kemudian klik double klik, sehingga Bapak Ibu masuk kepada menu fasilitas ini. Bapak Ibu bisa baca literasi ini berisi tentang kegiatan tugas jabatan, kemudian angka kredit terdiri dari angka unsur utama, kemudian angka kredit unsur tambahan, dan seterusnya. Di sini disediakan contoh-contoh perhitungan dari penilaian kinerja guru. Ya, lengkap sekali. Ya, mulai ke kemudian ada angka kredit unsur penunjang, target, ya, kuantitas, kemudian di bawahnya lagi ada kualitas, di bawahnya lagi ada waktu, biaya, dan seterusnya. Sehingga Bapak Ibu ketika menyusun SKP tidak hanya masalah menginput data, tetapi juga sangat mengerti dengan proses perhitungan yang diperlukan dalam pengembangan dan perhitungan dari sasaran kinerja pegawai. Fasilitas yang kedua, Bapak Ibu, adalah fasilitas aturan. Ya, fasilitas aturan ini adalah petunjuk perhitungan dari pengukuran sasaran kinerja pegawai. Terdiri dari aspek kuantitas. Ya, aspek kuantitas ini dihitung berdasarkan realisasi output per target dikali 100%. Kemudian aspek kualitas. Aspek kualitas dilihat dari realitas kualitas dengan target kualitas. Silakan Bapak Ibu diukur dari 50 sampai 60, 70, 75, 80 sesuai dengan definisi yang ada di sini. Kemudian aspek waktu. Ya, aspek waktu disediakan juga contoh perhitungan di sini tentang waktu yang diperlukan. Dilihat dari persentase efisiensi waktu, nilai capaian kerja yang berdasarkan waktu. Di sini juga disediakan contoh bagaimana perhitungan aspek waktu yang digunakan dalam aplikasi Simple SKP. Aspek biaya juga diperlihatkan di sini bagaimana menghitung aspek biaya. Kemudian juga ada pedoman penilaian dari tugas tambahan. Ya, tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 tahun sebanyak 1 kali sampai 3 kali diberikan nilai 1. 4 sampai 6 kali 2 dan seterusnya. Pedoman produktivitas. Apabila hasil perhitungan merupakan suatu yang baru dan bermanfaat bagi unit kerjanya dibuktikan dengan surat keterangan yang ditangani oleh kepala unit kerja atau pejabat eselon diberikan nilai 3 dan seterusnya. Ada penilaian perilaku berisi orientasi, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan pimpinan bernilai buruk 0 sampai
50 ke bawah, 51 60 kurang, 61 70 cukup, dan seterusnya. Ada penilaian prestasi kerja seperti ini. Ini tentang aturan perhitungan nilai. Kemudian juga fasilitas referensi. Fasilitas referensi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pengembangan tugas jabatan, ya, dimulai dari pembelajaran unsur utama, pembelajaran, bimbingan tugas tertentu. Nah, di sini contohnya menjadi kepala sekolah per tahun nilainya 75% dari laporan PKG, dan seterusnya. Pengembangan kepolisian berkelanjutan, mulai dari pengembangan diri, contohnya ada, serta nilainya, serta hal-hal yang diperlukan untuk membuktikan bahwa diklat itu akan dinilai. Nah, seperti mengikuti diklat fungsional teknis antara 481 sampai 640 jam, harus dilengkapi yang nilainya 6, harus dilengkapi dengan fotokopi surat tugas, fotokopi sertifikat diklat, dan laporan hasil pelatihan yang dibuat oleh guru yang bersangkutan. Kemudian ada kegiatan kolektif, mengikuti lokakarya atau kegiatan bersama seperti kelompok kerja guru, KKG, MGP, penyusunan perangkat kurikulum atau pembelajaran, catatan setiap tahun. Setiap satu paket kegiatan paling sedikit memerlukan 3 kali pertemuan. Satu pertemuan minimal 3 kali 3 jam pelajaran atau 60 menit. Bernilai 0,15. Dibuktikan dengan fotokopi surat tugas, sertifikat surat atau surat keterangan yang membuktikan keikutsertaan, dan laporan untuk setiap kegiatan. Publikasi, kemudian ada karya kreatif, dan seterusnya, termasuk unsur penunjang. Lengkap di sini nilai yang dibutuhkan dengan fasilitas yang disediakan oleh Simple SKP dalam penyusunan SKP. Bagian pertama dari tutorial ini adalah bagian persiapan data untuk penyusunan SKP, terdiri dari data sekolah, data guru, data pejabat penilai, dan data atasan pejabat penilai. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lengkapi data sekolah yang pertama. Ini adalah data sekolah, kemudian ini adalah data guru, data pejabat penilai, dan atasan pejabat penilai. Kita lihat, ini adalah tampilan aplikasi. Bagian pertama yang akan kita lengkapi adalah data sekolah. Inilah kolom untuk melengkapi data sekolah. Ya, silakan dilengkapi selengkap mungkin sesuai dengan data yang benar di sekolah Bapak Ibu. Di sini sudah ada contoh, ya. Terdiri dari nama lembaga adalah SMK Arsia Internasional, NPSN, dan seterusnya. Saya akan hanya mencontohkan hanya beberapa bagian saja. Misalkan desa ini bukan desa Talang, kita ganti menjadi desa Mengandung Sari. Kemudian kecamatannya adalah Sekampung Udik, ya. Kemudian di sini tertulis instansi adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Karena sekolah kita adalah sekolah swasta, maka bagian atasnya adalah Yayasan Arsia Internasional, Arsia Indonesia. Di bawahnya adalah Divisi Pendidikan. Ya, seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya adalah masa penilaian. Silakan ditulis masa penilaiannya dari Januari 1 Januari, ya, 1 Januari. Ini adalah teks, ya, 1 Januari sampai 31 Januari 2018. Kemudian tanggal pembuatan SKP adalah tanggal 4 Januari 2018. Kemudian tanggal penilaian pejabat penilai adalah tanggal 27 Desember 2018. Tanggapan, kemudian tanda tangan pejabat tanggal 4, tahun penilaian 2018. Ya, demikian Bapak Ibu cara melengkapi data sekolah. Kita kembali ke menu utama, tinggal klik home. Ya, kita akan lengkapi data guru dan tenaga pendidikan, data GTK-nya. Ya, kita klik. Baik, di sini sudah ada contoh pula bahwa nama guru, nama pejabat penilai, dan nama atasan pejabat penilai. Kita coba satu, kita rubah namanya Abdullah Guru. Kita ganti menjadi Budi
guru hebat MPD. Dan seterusnya Bapak Ibu jangan lupa melengkapi jenis guru ini dipilih. Guru apa tata usaha ya. Oke. Kemudian golongannya apa? Golongan 3C. Kemudian golongan 4B, golongan 4C dan seterusnya. Sesuai dengan data yang benar. Kemudian adakah tugas tambahan? Ada pilihannya adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala perpus, kepala dan seterusnya. Ya, ini tugas tambahan. Misalkan adalah kepala laboratorium. Ya, kepala laboratorium. Kemudian data pejabat penilai diisi. Biasa, langsung diketik saja. Kemudian atasan pejabat penilai juga langsung diketik saja. Demikian Bapak Ibu tentang cara mengisi data sekolah, data guru, data pejabat penilai, dan data atasan pejabat penilai. Selanjutnya adalah pengisian formulir isian SKV. Terdiri dari form SKP dan form SKP tambahan. Ya, kita akan mulai mengisi satu form SKP. Yang ini adalah form SKP tambahan, adalah bagian kedua dari proses penyusunan SKP. Ya, kita lihat di sini. Di sini di bagian formulir isian ada dua, yaitu SKP utama dan SKP tambahan. Kita klik SKP untuk menuju ke menu pengisian formulir SKP. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah form pengisian data SKP. Ya, pengintian data SKP terdiri dari unsur utama, kemudian ada pengembangan ya, unsur utama dari pembelajaran dan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan unsur penunjang. Bapak Ibu, di sini ada fasilitas bantu yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk menyusun rencana SKP. Ya, dimulai dari panel bantuan penyusunan SKP, terdiri dari asumsi target nilai PKG pada tahun ini adalah Bapak Ibu rencanakan misalkan amat baik atau cukup. Kalau cukup nanti seperti ini kebutuhannya. Kalau baik kebutuhannya seperti ini, dan kalau amat baik menjadi berbeda kebutuhan angka kredit yang dibutuhkan ketika kita punya target-target tertentu. Termasuk kenaikan pangkat kita rencanakan dalam 4 tahun atau 5 tahun atau 3 tahun. Ini berat kalau 3 tahun. 3 tahun. Kita menunjukkan 4 tahun. Ya, kalau 4 tahun Bapak Ibu, di sini ada target yang harus kita penuhi. Kemudian di sebelahnya adalah progres penyusunan SKP terus dengan isian dari angka kredit yang disusun. Ya, kita akan coba dalam posisi asumsi target PK guru yang kita rencanakan amat baik dan target kenaikan pangkatnya 4 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, bagian pertama adalah melaksanakan pembelajaran karena ini adalah PK guru. Ya, angka kreditnya langsung terisi sebesar AK pembelajaran 29,75. Kemudian kalau sebagai wakil kepala sekolah, kita tadi men-setting bahwa tugas tambahannya adalah sebagai kepala laboratorium. Ya. Maka di sini kita tulis sebagai kepala laboratorium. Kepala laboratorium. Ya. Angka kreditnya adalah di sini sebagai guru 18,75
60. Kemudian sebagai kepala laboratorium juga sama, agregatnya adalah 18,60 karena totalnya adalah 29,75. Di sini di dalam progresnya adalah 39,11 kalau kita input angka pembelajaran. Kemudian misalkan menjadi guru piket. Guru piket termasuk kegiatan tugas tambahan selama 1 tahun. Ya, nilai akreditnya adalah 1,86. Ini kita ganti menjadi 1,86. Pembina pramuka juga 1 tahun, ya, 1,86. Kemudian tim pengembang kurikulum juga 1 tahun, 1,86. Pengawas evaluasi kurang dari 1 tahun, ya, kurang dari 1 tahun itu bernilai 0,74. Selanjutnya mengikuti diklat pengembangan mutu guru 1 kali, ya, 1 kali. Ini dihitung misalkan kalau Bapak Ibu mengikuti 30 jam minimal, maka angkanya 1. Kita lihat kalau Bapak Ibu mengikuti yang lain, misalkan kita lihat di sini ada referensinya. Ada kebutuhan diklat pengembangan diri. Kalau Bapak Ibu ikuti antara 30 sampai 80 angkanya 1. Tapi kalau Bapak Ibu mengikutinya 81 sampai 180 itu angkanya adalah 2. Jadi tergantung nanti kebutuhan Bapak Ibu membuat SKP ini berapa yang direncanakan dalam 1 tahun ini. Misalkan kita merencanakan 2. Ya, 2 angka kredit. 2 gitu. 1 kali. Kita bisa ini 1 atau 2 kali. Mengikuti kegiatan kolektif guru 1 paket. 4 paket misalkan. 4 paket itu berarti 4 kali 3 pertemuan, 12 kali pertemuan. Kalau 1 bulannya 1 kali pertemuan, maka lengkap menjadi 4 paket. Nilainya adalah 0,15. Kita hitung 4 paket. Jadi total angka kita menjadi 0,6 selama 1 tahun mengikuti pengembangan diri melalui, ya, melalui ini di sini harus ditulis Bapak Ibu. Pengembangan diri apa? Publikasi. Melalui MGMP. Mengikuti seminar pendidikan itu bernilai 0,1. Kita lihat referensinya. Ini kolektif. Mungkin kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan termasuk in-house training kurang dari 30 jam 0,1. Menjadi peserta pada kegiatan ilmiah seperti seminar, kolokium, diskusi panel, dan bentuk pertemuan ilmiah lainnya bernilai 0,1. 1 kali pelaksanaan mendapatkan nilai 0,1. Menjadi peserta seminar. Ya, kita kembali ke sini. Kalau 1 kali berarti dapat 0,1. Ketika kita rencanakan 2 kali ikuti seminar berarti dapat 0,2. Ya. Membuat buku pedoman guru. Membuat buku pedoman guru ini kita lihat di sini di referensi membuat buku pedoman guru berarti termasuk publikasi laporan. Nah, membuat karya ini berupa buku yang diberi ISBN, membuat karya tulis, membuat karya berupa laporan hasil penelitian, dan seterusnya. Ini ada beberapa pilihan, termasuk di sini mana membuat buku pedoman guru. Buku pedoman guru, membuat buku pedoman guru.
Ini bukan karya terjemah, tapi membuat buku pedoman guru nilainya 1,5. Ya. Nah, buku pedoman guru di sini definisinya adalah buku makalah rencana kerja pedoman guru secara jelas menunjukkan nama penulis. Jadi ada penulisnya ini, ada rencana kerja pengembangan pembelajaran, ada rencana pengembangan profesi guru pembelajar. Isi kedua dan seterusnya itu dibuat dijilid kemudian diberikan judul buku pedoman guru dalam rangka pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu nilainya adalah 1,5 membuat satu. Membuat diktat itu 0,5 1 dan seterusnya Bapak Ibu. Di sini dituliskan ya mengikuti seminar itu berarti pengembangan diri, membuat karya inovatif. Nah, ini adalah PI dan N. Ya. Ini juga PI dan N. Oke, demikian Bapak Ibu untuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Selanjutnya adalah bisa unsur penunjang. Di sini Bapak Ibu saya contohkan menjadi anggota MGMP, menjadi anggota PGRI, menjadi anggota ISPI, menjadi anggota IG, kemudian menjadi anggota koperasi sekolah, menjadi pengurus aktif Waran Pramuka. Masing-masing nilainya adalah 0,75 itu menjadi anggota. Kita lihat di sini juknisnya menjadi anggota profesi pada referensi inovatif nih menjadi unsur penunjang, menjadi anggota profesi sebagai pengurus aktif itu 0,1 per tahun. Ya. Kemudian menjadi anggota saja bukan pengurus itu 0,75. Menjadi anggota pramuka sebagai pengurus aktif 1, menjadi tim penilai dan seterusnya. Ini bisa dijadikan referensi ketika membuat tugas tambahan sebagai penunjang. Kita kembali ke penyusunan SKP. Jadi masing-masing 0,75 karena hanya sebagai anggota. Nah, sebagai pengurus nilainya 1. Jadi kalau di sini menjadi anggota, menjadi pengurus kabupaten, maka nilainya bukan 0,75 menjadikan 1 SK. Demikian Bapak Ibu cara menyusun SKP sesuai dengan kebutuhan kenaikan pangkat. Kita lihat progresnya. Unsur penunjang masih terlalu berlebih. Unsur penunjang dibutuhkan 3,75, di sini sudah 5, nggak apa-apa, biarkan saja. Kemudian pengembangan diri dibutuhkan 1, kita tulis di sini menjadi progres 2,4. Publikasi ilmiah 3, di progres kita ada 4. Di angka pembelajaran 45, sedangkan di sini hanya 29. Ya. Berarti lebih. Ya, totalnya 33, kita sudah masuk ke 57 di progres. Demikian Bapak Ibu bagaimana cara menyusun SKP. Bagian kedua adalah SKP tambahan. Ketika nanti dalam perjalanannya ada tambahan-tambahan kegiatan yang dilakukan. Dalam bentuk tambahan, tugas tambahan atau kreativitas. Ini muncul setelah SKP kita dibentuk seperti ini. Ada SKP tambahan yang menjadi panitia pembangunan, menjadi menemukan teknologi, membuat alat peraga dan seterusnya, nilainya 3 sampai 12. Ya. Kita bisa tuliskan ini di sini menjadi panitia dan ini membuat alat untuk belajar. Demikian Bapak Ibu bagaimana menyusun formulir SKP dan SKP tambahan. Selanjutnya adalah pengukuran SKP. Terdiri dari 2 bagian, pengukuran SKP dan pengukuran perilaku. Pengukuran SKP dilakukan setelah proses
pelaksanaan kinerja selama 1 tahun mulai dari Januari sampai bulan Desember. Rencana SKP dilakukan seperti mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, pembuatan modul, dan seterusnya. Sehingga pada akhir periode PKG dengan kinerja maka dilakukan pengukuran dari SKP. Kita coba akan melakukan sebuah pengukuran setelah guru melakukan proses pengembangan keoperasian berkelanjutan dan pelaksanaan tugas utama pembelajaran. Kita coba ukur, ya, ini namanya penilaian SKP atau pengukuran SKP. Kita klik, kita masuk ke pengukuran capaian sasaran kinerja dan perilaku pegawai. Tidak untuk dicetak, jadi bagiannya hanya untuk melakukan proses pengukuran. Bapak Ibu di sini dalam perancangan SKP, ya, ada target, ada realisasi, kemudian ada nilai. Ya, targetnya di sini misalkan 1 kali, jadi dilaksanakan 1 kali. Kemudian mutunya 100%, 100, di sini nilainya 100. Kalau 100, kalau memang nilainya hanya 98, kita tulis 98. Kemudian sebagai kepala laboratorium 1 kali, direncanakan nilainya 100 mutunya. Di sini 97, kita harus jadikan menjadi 99 misalkan. Sangat baik. Sebagai guru piket, seharusnya nilainya 100, kita kasih poin misalkan 95. Kemudian pelaksanaan waktunya direncanakan di sini kepala lab 12, di sini juga ditulis 12. Ya, karena kalau ditulis 3 bulan hanya berpengaruh sangat banyak dalam pengurangan nilai. Kemudian sebagai tim pengembang kurikulum, direncanakan 12 bulan, 12 bekerja, tapi nilainya misalkan hanya 85, sehingga poinnya 87. Bapak Ibu, demikian tugas pembelajaran, kemudian termasuk tugas pengembangan mengikuti kegiatan, ya, misalkan mengikuti seminar 2 kali, ya, 2 kali, di sini juga direncanakan menjadi 2 kali, kemudian 1 hari, ya, nilainya kita buat menjadi 90 misalkan. Demikian Bapak Ibu bagaimana mengukur kinerja pengembangan keoperasian berkelanjutan dan sasaran kinerja pegawai dari guru yang bersangkutan, termasuk di bagian bawah ini kalau ada tugas tambahan membuat ini kita kasih poin kalau memang itu poin, ya, kalau tidak memenuhi ya tidak memenuhi. Kalau memenuhi kita kasih poin misalkan untuk unit kerja nilainya 3 buat alat olahraga untuk belajar aktif, tidak ada tugas tambahan lain, sehingga total nilainya 88,87, terus 3 menjadi 91,87, nilainya sangat baik. Selanjutnya kita akan menilai perilaku, ya, sini sudah ada contohnya. Orientasi pelayanan bernilai 91, kita kasih misalkan 90, integritas nilainya adalah 87, komitmennya 90, kemudian disiplinnya 90, kerjasamanya adalah 87, sehingga total nilainya adalah 88,80, bernilai baik. Demikian Bapak Ibu cara mengukur sasaran kinerja pegawai. Bagian terakhir dari tutorial ini adalah pencetakan SKP. Terdiri dari pencetakan formulir SKP, kemudian pencetakan penilaian SKP, penilaian perilaku, dan penilaian kinerja. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mulai membuat pencetakan formulir SKP. Ya, kita buka aplikasinya. Oke. Untuk mencetak formulir SKP, kita langsung bisa mencetak di formulir pengisian SKP. Ya, kita klik. Ya. Ini adalah yang telah kita rancang tadi. Ya. Untuk mencetak SKP ini, Bapak Ibu, kita harus memfilter baris kosong di hidden. Ya, caranya sederhana, klik filter baris, centang kosongnya dibuang sehingga terus di OK.
maka tidak ada baris kosong yang ada di formulir. Kemudian pencetakan bisa langsung kita tekan Ctrl V, ya, Ctrl V, kemudian arahkan printer ke printer yang ada di komputer Bapak Ibu. Setelah itu dicetak. Jangan lupa sediakan kertas A4, ya, bukan folio tapi kertas A4. Ya, demikian cara mencetak formulir. Kemudian yang kedua, cetak penilaian SKP, juga sama, kita klik ini. Dan di sini juga ada baris yang sudah kosong, tapi tetap kita harus klik, coba. Kemudian centang kosong tidak ada, oke. Nah, sekarang sudah ada penilaian dari SKP, ya, SIM 88, kemudian ada membuat alat aktif produktivitas, sehingga nilainya adalah sangat baik, ya, ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, kemudian dicetak, ya, kita boleh pakai tombol ini, boleh juga menggunakan Ctrl V. Ctrl V langsung. Jangan lupa sediakan kertas A4. Klik OK, maka pencetakan berlangsung. Selanjutnya adalah pencetakan perilaku, juga sama. Ini adalah form perilaku, ya, dicetak oleh kepala sekolah, nilainya adalah 88,80, baik. Oke, ini juga langsung dicetak. Kemudian yang terakhir adalah penilaian kinerja, ya, atau DP3 kalau zaman dulu. Ini juga dicetak langsung, terdiri dari lembar bagian penilaian, kemudian tanda tangan di bagian belakang, dan cover. Ya, ada 3 bagian, yaitu nilai, tanda tangan, dan cover di bagian depan. Ya, ini bisa langsung dicetak dengan Ctrl V, dan tetap disediakan kertas A4. Demikian Bapak Ibu tutorial dari Simple SKP. Secara lengkap sudah kita bahas, mulai dari persiapan, kemudian pengisian formulir, pengukuran, dan pencetakan dokumen SKP. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu dan kepercayaannya menggunakan produk kami. Ya, jumpa lagi dalam tutorial aplikasi yang lain. Jangan lupa likes dari tutorial ini dan klik subscribe. Nantikan video kami selanjutnya pada channel MK Production. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.